Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bersama kita Akhyar Linanti. Beliau adalah mahasiswa Saya Sunnah dari Serdang dan beliau telah menghafal Al-Quran, dan beliau memulai menghafal Al-Quran pada kelas 2 SMP dan menyelesaikannya pada kelas 2 SMA. Tentunya dalam waktu 3 tahun ini, apa-apa saja beliau lakukan untuk menghafal Al-Quran, kita akan bertanya-tanya tentang hal itu. Kita akan langsung saja mewawancara dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Pertama, sebelum ini menghafal Al-Quran, apa motivasi yang ini dapatkan? Apa motivasi yang membuat Anda ini atau membuat Akhyar ini menghafal Al-Quran, ataupun ada motivasi luar atau motivasi dalam? Adapun motivasi dalam menghafal Al-Quran, yang pertama kali saya dapatkan itu dari teman saya, di mana teman saya itu pas dulu kami masih kecil-kecil, jadi pas kelas 1 SMP lah tepatnya. Jadi teman saya ini beliau pindah dari sekolah dan masuk ke pesantren. Kemudian setelah berselang setahun, beliau pun pulang dan berjumpa lagi dengan saya. Dan disitulah kami berjumpa, dan beliau pada saat itu mentasmikan hafalannya kepada saya. Oh, jadi itu motivasi yang Anda dapatkan? Iya, itu motivasi yang saya dapatkan dari Tuhan. Nah, dan saya bertanya-tanya dalam diri saya, bisa teman ini hafal dia? Waktu itu setengah halaman dia tasmikan hafalannya kepada saya. Dan saya pun tergugah, ingin juga menghafal Al-Quran, bagaimana caranya. Dan alhamdulillah pada waktu itu juga tidak lama ada saudara saya yang menunjukkan saya di pesantren Tahfidzul Quran. Maka pun saya masuk ke pondok pesantren Tahfidzul Quran. Kemudian yang saya tanya lagi adalah, di pesantren Tahfidzul Quran itu kan nggak semuanya mereka hafal Quran. Ada yang hafal, ada yang tidak. Cara-cara yang ini dilakukan untuk menghafal Quran apa saja? Cara. Alhamdulillah ketika itu cara menghafal Al-Quran ya simpel ya, sebagaimana juga yang diketahui banyak orang. Kita membaca dulu terlebih dahulu, membaca dengan baik dan seksama, dan kita perhatikan, kita hayati, dan kemudian kita hafal. Adapun dulu saya menghafal, saya mengikuti perintah Ustaz saya, cara dari Ustaz saya. Caranya itu kami membaca satu ayat 40 kali. Itu dibaca dulu. Setelah dibaca 40 kali kemudian dihafal. Oh, jadi dibaca dulu 40 kali kemudian baru dihafal. Iya. Setelah hafal, masuk ayat selanjutnya. Begitu seterusnya sampai dapat satu halaman satu kali. Oh, jadi untuk setiap harinya berapa halaman? Kalau di pondok saya dulu ya diwajibkan itu satu hari satu halaman. Oh, itu wajibnya. Ya, bagi seluruh santri itu wajibnya satu hari satu halaman. Dan ini yang paling penting, bagaimana cara ini mengatur waktu? Ini banyak terjadi permasalahan di kalangan orang-orang yang pengen mengatur, susahnya dan mengatur waktu. Bagaimana cara mengatur waktu? Ya, dalam mengatur waktu, alhamdulillah pada waktu itu kami memang sudah ditentukan waktu-waktunya. Kapan waktu
setoran hafalan, kapan waktu murojaah hafalan sudah diatur oleh ma'had sendiri. Jadi kami tinggal, para santri tinggal menjalani peraturan yang ada. Oh, bisa diperinci bagaimana waktu-waktu yang ditentukan itu? Waktunya kita mulai dari waktu setoran. Kalau setoran itu waktunya tepatnya setelah salat subuh, itu kami mulai setoran. Sekitar nanti sejam ataupun lebih. Setelah itu jam 9 tepat itu waktunya murojaah yang setengah juz. Dan kemudian setelah zuhur murojaah yang 1 juz. Istilahnya jam 9 tepat ini kita memurojaah hafalan yang belum lama. Adapun setelah salat zuhur itu kalau memurojaah hafalan yang sudah sangat lama begitu. Jadi udah teratur ya. Iya. Itu setiap hari dilakukan seperti itu. Iya, setiap hari begitu. Dan juga apa nasihat ini kepada orang-orang yang mau menjadi hafid? Nasihat Anda kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian, ketika Anda ingin menghafal Al-Quran, maka yang pertama sekali yang harus kita tekankan adalah yang pertama kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ikhlas Allah akan mudahkan urusan-urusan kita semua. Itu. Apalagi dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua dengan tekad yang kuat. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin menghafal banyak Al-Quran, maksudnya ingin menghafal banyak, maka murojaahnya pun harus banyak, harus seimbang dia. Seimbangkan. Tapi ya begitu. Ketika kita menghafal sedikit, murojaahnya pun sedikit begitu. Jadi tidak boleh bersebelah dia. Jadi harus disesuaikan ya. Maka lebih baiknya itu hafalnya sedikit tapi murojaahnya banyak gitu. Biar lebih mungkin ya. Ya, karena kebanyakan penyakit para penghafal Quran itu ingin menambah hafalan tapi murojaahnya malas. Ya, itulah penyebab mengapa para penghafal Quran banyak mereka yang melupakan Al-Quran ataupun hilang hafalannya begitu. Dan ini ada pertanyaan satu lagi, apa halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang ditemui dalam hafalan Quran? Adapun rintangan yang dihadapi selama saya hadapi dalam menghafal Al-Quran banyak ya. Di antara lainnya itu teman. Nah, mengapa demikian teman? Mengapa dengan teman? Karena teman ini sangat mempengaruhi. Ketika teman kita itu baik, maka kita pun akan lancar menjalani aktivitas. Ketika kita mendapatkan teman yang tidak bagus, yang kerjanya cuma ngobrol ataupun bermain-main saja, ini akan mengakibatkan kita terhambat dalam menghafal Al-Quran. Ataupun yang lainnya, yaitu seperti kita bermaksiat. Ini perkara yang sangat berbahaya bagi penghafal Al-Quran, karena hati ini bagaikan cermin, dan ketika debu itu menutupi cermin, maka akan susah kita akan bercermin. Begitu pula dengan hati. Ketika hati kita penuh dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka Al-Quran pun akan susah masuk ke dalam hati kita. Gitu. Dan masih banyak yang lain dan lain sebagainya. Pemirsa sekalian, kita telah mendengar beberapa penjelasan beliau yang masya Allah, yang
sangat membuat kita termotivasi dan terima kasih kepada Rian. Ya, sama-sama. Insyaallah pemberitahuan ini ataupun informasi yang diberikan ini sangat bermanfaat sehingga membuat orang-orang yang pengen menghafal Al-Quran tahu arahnya dan tahu caranya. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.